Assalamualaikum semuanya teman-teman. Selamat datang di video dokumentasi saya. Perkenalkan, saya Kela. Video ini saya buat khusus untuk dokumentasi saya mengenai hobi baru saya, yaitu merajut. Dimana saya belajar atau serius pengen belajar merajut itu sekitar bulan November tahun 2022 lalu ya. Jadi benar-benar baru. Video ini sengaja saya buat biar nanti apapun hasil dari rajutan saya biar ada dokumentasinya. Oh ya, di sini saya tidak mengajarkan cara merajut ya, tapi kalau nanti teman-teman pengen ngikutin, oke, saya nggak apa-apa, saya senang aja. Untuk pertama kali upload ini saya hanya ingin memperlihatkan beberapa hasil dari rajutan saya, dimana ketika pertama kali belajar, kemudian pertama kali bisa tahu tusuk DC, kemudian tusuk SC. Tapi yang namanya baru belajar ya, jadi saya mohon maafkan karena hasil dari tas rajutan saya ini ada yang miring ya. Jadi maksud miring adalah tidak pas ya hitungannya. Seperti contohnya ini. Ini adalah contoh di mana saya pertama kali mengenal tusuk DC. Ini menggunakan benang polyester dan campur sama polybau ya. Jadi di kota saya ini terus terang tidak ada orang yang khusus jual untuk perlengkapan merajut. Jadi jualnya itu yang ada hanya hakpen dan beberapa benang yang kita tidak bisa pilih warna ya. Jadi hanya polycherry dan sedikit polybau. Jadi dengan sangat terpaksa untuk membeli benang jenis lain, misalnya polyester atau jenis benang kayak katun atau ya apalah itu ya, macam-macam sekarang ya jenisnya, itu terpaksa harus belinya lewat online. Nah, ini adalah pertama kali saya bikin tusuk DC ya, campur sama SC. Di sini kesalahan saya adalah tidak menghitung jumlah hasil dari DC-nya ya. Jadi terus terang ini ya miring ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya baru bisa itu merajut itu kan sebenarnya bukan asal rajut ya. Ternyata merajut itu juga harus ada ilmunya dan seninya. Jadi beginilah ya hasilnya. Tapi nggak apa-apa ya, saya pertama kali ini udah selesai, saya sangat bangga dan sangat senang. Oh ya, tas ini udah saya pakai berkali-kali ya, biarpun miring begini, tapi alhamdulillah nggak ada yang memperhatiin. Mungkin mereka nggak tahu ya, jadi warnanya mereka nggak tahu kalau ini miring, tapi nggak apa-apa, saya suka ya, makanya ini udah berkali-kali saya pakai. Kemudian yang kedua, akhirnya saya belajar lebih rapi dan ini adalah hasilnya. Ini pakai benang polycherry tapi saya double ya makainya. Tapi lagi-lagi ini masih belum serah rapi ya. Jadi maksudnya rapi itu antara sambungan benang, warna, misalnya warnanya jadi ganti warna ya, itu masih belum rapi. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian pelan-pelan karena saya baru bisa ya. Akhirnya saya mencoba lagi tusuk ini. Ini adalah tusuk apa ini ya? Ini tusuk, aduh saya lupa. Ini hasilnya ini ya. Jadi ini pertama kali saya kedatangan benang polyester, kemudian langsung saya bikin seperti ini. Ini tasnya. Ini nggak pakai apa ya, alas-alas. Jadi langsung aja DC, langsung SC, kemudian DC baru dibikin motif DC gabung apa ya, aduh maaf sekali deh saya lupa namanya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian talinya juga biasa aja ya, saya masih belum bisa nih bikin tali yang kayak motif apa ya, Romanian atau macam-macam. Jadi ini tas saya rata-rata talinya itu untuk tali tasnya DC aja atau SC saja. Jadi ini adalah tas yang ketiga. Kemudian pelan-pelan lagi akhirnya bisa bikin seperti ini. Nih, ini adalah penyempurnaan dari yang tas pertama tadi ya. Nah, ini menggunakan benang polyester kilap kalau nggak salah ya. Ini dan ini adalah hasilnya. Ini sama, masih seperti ini talinya. Kemudian nggak ada puringnya ya, terus terang tuh nggak ada puringnya. Jadi rata-rata tasnya nggak ada puringnya. Nah, kemudian yang namanya hobi lagi ya. Jadi akhirnya
kayaknya tuh jadi keranjingan nih untuk merajut terus supaya sampai bisa ya, maksudnya bisa itu bisa rapi, hasilnya lebih rapi ya. Kemudian lanjut ini lagi sama ya, ini ya talinya ya DC biasa aja sama HDC. Kemudian ini nih ya, ini saya masukkan suatu nih ya. Nah ini sama masih ada kurang apa ya di sini nih ya. Tuh saya lagi-lagi tidak pas ya, jadi menghitungnya. Jadi merajut itu juga ternyata perlu konsentrasi juga ya. Jadi menghitung antara tusuk DC ini udah berapa gitu kira-kira. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini kayaknya kurang 1 DC ya di sini. Tuh. Ya. Tapi nggak apa-apa juga ya, tetap saya pakai. Pokoknya setiap hasil dari rajutan saya pakai. Biasanya sih saya giliran ya sama anak saya tuh yang perempuan, jadi sekarang ini jadi lebih banyak koleksi tas ya. Kemudian saya lanjutkan, ini menggunakan benang polybau ya. Jadi yang ini pakai polyester sembur dan ini hasilnya. Nah seperti biasa, seperti yang saya bilang tadi, ini saya baru bisa nih kayak gini apa ya, DC kemudian dimasukkan lagi ke samping ini. Ini adalah yang pertama kali model yang selain yang tadi, yang lain-lain tadi ya, yang DC kemudian yang SC. Jadi seperti ini hasilnya. Sama ya, nggak ada puringnya juga dan talinya ada di dalam. Terus saya juga masih belajar nih bikin resleting tali ini biar lebih rapi ya, gimana caranya. Tuh. Oh ya, semua tas-tas ini saya pakai ya. Jadi saya pakai pribadi. Jadi belum berani mau dijual ataupun orang lain pakai itu belum pede ya. Jadi pakai aja sendiri. Tuh, hitung-hitung promosi ya. Tuh sama ini yang selanjutnya. Ini sebenarnya saya baru kepengennya ini saya kepengen motif pub, tapi ternyata saya salah ambil. Ini bukan begini ternyata motif pub ya, tapi ini DC yang nggak selesai ya. Misalnya DC itu ngambilnya 3 kali kemudian digabung jadi satu. Jadi seperti ini. Sebenarnya niat hati kepengen bikin motif pub, tapi ternyata bukan seperti ini ya hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Jadilah tasnya seperti ini. Tuh. Kemudian penasaran lagi, saya ketemu sama benang hoki. Saya bikin lagi tas seperti ini. Nih, aduh ini tasnya udah berkali-kali nih dipakai sama anak saya. Nih, ya. Nih, ini jenis benangnya hoki ya. Kemudian yang ini lanjut lagi, ini adalah pertama kali bisa bikin granny. Nah, kesulitan saya untuk bikin granny adalah saya belum bisa bikin magic ring. Terus terang kayaknya sampai hari ini ya, maksudnya apa ya, mungkin terlihat mudah tapi ternyata susah ya, terus terang aja. Tapi nggak apa-apa, saya akan pelan-pelan belajar lagi. Ini adalah motif granny ya. Nih, ini pakai benang kones. Ini hasilnya. Kemudian lagi saya coba ya bikin tas yang ya besaran dikit lah, lebih besar. Nah ini semuanya pakai benang polybau. Tuh sebenarnya saya maunya tas serut ya, tapi ternyata anak saya kepengen dijadiin tas ini apa ya ini. Nih sebenarnya terus ternyata anak saya kepengen dibikin tas ransel, jadi akhirnya seperti ini. Tuh, padahal kan ini seharusnya sebenarnya kalau kepengen bagus ya, ini harus dikasih busa ati ya, namanya busa ati. Jadi biar sedikit keras hasil dari tasnya ini, jadi biar bisa berdiri lebih tegak. Tapi ya itu tadi ya, anak saya kepengennya biarin aja mah katanya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Biasanya kalau anak remaja hasilnya paling tasnya isinya apa sih ya, paling handphone, bedak sedikit, dompet, udah. Ini pakai benang polybau. Kemudian lagi saya bisa bikin tas jenisnya seperti ini. Nih, ini pakai benang kones juga, tapi yang
yang ada apa ya, ini beda-beda kayak gini namanya kones ya. Jadi ini kones itu benangnya karena 200 gram ya, jadi bikin tasnya seperti ini. Nah ini adalah tusuk SC tapi ngambilnya dari belakang ya, jadi tasnya seperti ini. Ini kalau diperhatikan sebenarnya saya kurang hitung ya, jadi hitungan saya di sini ini kurang 1 SC, padahal kayaknya padahal waktu pas ngerajut saya bener yang ngitungnya, merasa bener nih ya, tapi ternyata pas udah jadi itu kurang 1 SC nih. Tapi nggak apa-apa nih, udah berkali-kali dipakai sama anak saya ya. Ini hasilnya. Kemudian ada lagi nih ya, jadi ceritanya banyak nih. Nih, ini motif TR apa TF ya, jadi seperti ini. Ini pakai benang polyester yang coklatnya, kemudian yang hijau ini pakai benang polyester juga, tapi saya lupa ya, tapi ada glitternya. Jadi glitternya itu bagus ya, jadi kalau kita usap-usap itu nggak apa-apa, nggak berjatuhan glitternya. Nih ya, sama. Terus lagi baru bisa bikin motif apa nih, sisik ya. Nih. Nah ini adalah motif pertama yang bisa setelah berkali-kali ya, oh ya kayaknya terlihat ini bukan mudah, tapi waktu pertama kali saya lihat, oh saya bisa kok bikin kayak gitu, tapi ternyata susah juga ya bikin motif sisik seperti ini. Jadi nggak semudah terlihat ya, jadi harus benar-benar harus bisa nih jadinya ya. Kemudian ada lagi saya punya hasil, ini adalah dari benang apa ini, kaos ya. Nah ini kalau kaos ya ternyata benangnya itu kan tebal ya, tapi untungnya lentur, jadi nggak bisa kalau saya ya, jadi karena saya yang baru belajar ini, kalau saya kayaknya nggak bisa pakai tusuk macam-macam, jadi hanya SC saja nih ya. Jadi ini yang lebih kecil, kemudian saya bikin lagi nih yang lebih besar nih. Alhamdulillah bagus aja. Kesulitannya adalah ini nih, antara sambungan benang ini ya, sambungan benang ini yang bikin susah menyembunyikan ya. Ya kan kalau benang lain itu kita mudah aja nyembunyiinnya, kalau ini kayaknya susah untuk disembunyikan. Tapi nggak apa-apa ya, karena kayak gini nanti tuh kan ya. Nah ini kan karenanya ganti warna akhirnya seperti ini, padahal udah berusaha disembunyikan ya biar lebih rapi, tapi nggak apa-apa deh ya, mungkin kayak gitu. Soalnya kalau dibakar kayaknya nggak mungkin ya, jadi hanya digunting ini benangnya. Ini adalah dari benang kaos. Kemudian saya punya lagi benang, ini dari benang rajut juga, tapi yang ketebalannya 2 mm, dan hasilnya adalah seperti ini. Terlihat nggak ya? Tuh, ini terus terang tas yang paling besar yang pernah saya bikin selama ini ya, dari pertama kali saya belajar merajut sampai hari ini. Ini adalah tas yang paling besar, dan ini tuh ya. Jadi karena benangnya 2 mm, menurut saya itu rada sedikit apa ya, kaku ya benangnya ya, meskipun nggak susah untuk dirajut, tapi sedikit kaku. Beda sama benang polyester yang seperti yang saya punya ya, misalnya atau benang hoki atau benang kones, itu enak ya dirajut. Tapi ini memang bukan susah dirajut, enggak ya, tapi apa ya, kayak benangnya itu sedikit kaku. Nah demikiannya teman-teman, itu saja yang udah pernah saya buat dari sekarang sampai mungkin 2 hari yang lalu ya. Jadi saya sebenarnya ada beberapa yang ingin saya kerjakan, nanti saya akan dokumentasikan kembali. Terima kasih yang udah menyaksikan. Assalamualaikum.